Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Jemaat Mezbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan malam hari ini. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Jika kita udah diberikan kesempatan untuk saat ini boleh bergabung di dalam Mezbah Doa malam hari ini, mari kita siapkan hati kita. Sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat malam hari ini. Jika sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami kehidupan. Di dalam kondisi apapun pada malam hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menyembah Engkau. Di dalam setiap situasi apapun dalam kehidupan kami mau belajar menjadi hamba yang taat, yang setia kepadamu. Biar Engkau terus menuntun langkah-langkah setiap kami. Engkau memimpin kami terus selalu senantiasa Tuhan. Engkau memberikan setiap tuntunan dan petunjuk-Mu untuk kami terus berjalan sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Biar Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami. Kami menikmati hadirat-Mu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau malam ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama datang, mari kita sama-sama sembah. Naikkan ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Naikkan mazmur-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, Kau selalu ada dalam kehidupan kami. Dalam setiap musim kami, Engkau ada. Kau tuntun langkah kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Yesus. Terima kasih. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan, Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu.
yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalam selama ku hidup. Ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, biar kau persembahkan kepadamu. Yesusku, oh Yesusku, persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Mari, bukan Tuhan dengan segenap hati melihat rupa. Yes. Kau bukan dan kesungguhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku
persembahkan persembahkan sekali lagi. kepadamu. Kau bukan Tuhan Kau bukan Tuhan yang melihat melihat rupa. Kau bukan Kau Tuhan bukan yang memandang harta. yang memandang harta. Hati hamba Yang selalu kau cari. biar kau temukan, Biar kau temukan biar kau di temukan dalamku. selama Ku hidup, ku mau menyembahmu. sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan, persembahkan kepadamu. Yesusku, Yesusku, Yesusku. Persembahkan yang terbaik bagimu. Oh Tuhan, haleluya. Biar segala pujian kami, hormat kami bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, memilihmu bagian yang terbaik. Amin. Selamanya tak akan terganti. Engkau harta yang paling berharga. hanya kau Yesus, selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya kau Yesus. Selamanya memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya Amin. tak akan terganti. Kau harta yang paling berharga hanya kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini nyata, ini pernyataan kami memilihmu. Bagian yang Setiap ungkapan kami, iman kami di hadapan Engkau, selama-lamanya kami menyatakan satu-satunya pilihan kami dalam hidup kami. Harta yang paling berharga. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami Tuhan. Sebab itu kami menyatakan, memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Engkau harta yang paling berharga dalam hidup kami Tuhan. Berharga Hanya kau Yesus.
atas hidup kami, penyertaan-Mu Tuhan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga dalam hidup kami Tuhan, satu-satunya yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. hanya Harta yang paling berharga, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau Yesus, selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hanya Yesus, hanya Yesus, yang paling Engkau Tuhan. Hanya Yesus, hanya Kau. kesetiaan-Mu dalam setiap musim dalam hidup kami Tuhan. Waktu kami kuat, waktu kami lemah, dalam setiap kelemahan kami Tuhan, Engkau senantiasa selalu ada di dalam setiap waktu-waktu kami. Sebab itu hati kami berkata, Tuhan, kami hanya punya Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Tuhan yang mencari kekuatan dalam hati kami. Tuhan yang selalu menguatkan setiap jalan langkah hidup kami sampai hari ini. Sebab itu dengan kami mau katakan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai langkah hidup kami sampai hari ini. Ajar hati kami selalu bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh. Ikut Yesus, itulah kesukaan hati. ya Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk Amin. mengenal Kehendaknya di hidupku, mengiringmu, mengiring Yesus. Amin. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikutmu, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hati. Ya Tuhan, ku lepas semua hakku. sebab hanya Tuhan yang menyertai hidup kami dalam masa-masa yang sulit sekalipun. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan
yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Terima kasih Tuhan. Ku lepas semua aku untuk mengenal. Kami meletakkan setiap keinginan kami Tuhan, karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Engkau kekuatan hati kami Tuhan. Engkau yang tahu, Engkau yang jauh lebih mengerti apa yang ada di hadapan kami. Kami tahu Tuhan bahwa setiap hidup dan rancangan dalam hidup kami Engkau yang merancangkannya sempurna. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Rancangan-Mu atas hidup kami itu sempurna adanya Tuhan. Sebab itu kami meletakkan setiap kehidupan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami melepaskan setiap keinginan kami, dan kami meletakkannya semua di bawah kaki-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini setiap hati kami. Kami letakkan semua di bawah kaki-Mu. Kami menyerahkannya semua di dalam kehendak-Mu Tuhan, karena kami tahu Kau menyediakan yang terbaik. Apapun itu, satu hal yang kami tahu, Engkau jawaban atas hidup kami Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami mengikut Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya. Amin. Di hidupku Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan izinkan kami ada di Mezbah Doa. Biarlah anugerah-Mu turun melimpah atas hidup kami. Bahkan kami boleh semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berucap syukur. Dan malam ini lewat kebenaran firman-Mu kami rindu untuk semakin mengerti isi hati Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Kita kembali berjumpa di Mezbah Doa malam hari ini. Dan saudara, saya mau bersaksi ya, malam ini saya yang mau bersaksi. Puji Tuhan, anak saya kemarin sudah ujian skripsi. Dan ya satu hal yang saya lihat ya, bahwa itulah kalau Tuhan turut bekerja, campur tangan, itu tidak ada yang mustahil. Ya, jadi beberapa bulan yang lalu anak saya bilang, "Mam, kayaknya saya belum bisa maju skripsi tahun ini karena ya rasanya tidak mungkin, belum selesai." Ya, bahkan waktu deadline untuk mendaftarkan itu sudah sangat dekat, sementara skripsinya belum selesai. Ketika anak saya berkata begitu, ya saya berkata, "Ya, enggak apa-apa ya, kamu pokoknya Mami enggak mau kamu stres ya. Misalnya pun skripsimu harus tahun depan juga enggak apa-apa. Yang penting kamu bersuka cita, kamu bersyukur. Mami enggak akan paksa."
Tapi anak saya ini ketika saya berkata begitu, saudara, dia bilang, "Mami itu loh, masa saya malah didukung untuk tahun depan ya, maksudnya kasih semangat dong, aku enggak mau, aku pengennya itu ya tahun ini bisa selesai." Lalu saya katakan sama dia, ya kamu berdoa, andalkan Tuhan, sebab ya walaupun jalan sudah tertutup ya, tapi bagi Tuhan tuh enggak ada yang mustahil. Saya melihat, saudara, ya anak saya tuh akhirnya dia mulai rajin ya, sungguh-sungguh mencari Tuhan, bahkan tiap pagi mesbah syukur ya, dan dia juga terus berusaha, dia kerjain semua skripsinya, karena ya dia berkata kepada saya beberapa ya temennya itu menawarkan untuk pakai joki ya, untuk suruh bayar aja bikin skripsi sama orang. Tapi anak saya menolak, dia bilang enggak lah, saya enggak mau kayak gitu-gitu. Ya bahkan anak saya itu memilih dosen pembimbingnya itu dosen yang paling killer di kampus, saudara. Sampai teman-temannya semua bingung, teman-temannya bilang ya dengan kata-kata ya anak muda sekarang, dia bilang, "Gila kali kamu ya. Kenapa kamu bisa pilih dosen itu? Padahal semua mahasiswa itu menghindari dosen itu. Itu dosen paling galak, paling killer." Anak saya bilang, ya nggak tahu aja, saya pengen ya sama dosen ini, saudara. Memang dosen ini ya itu seperti yang dibilang anak-anak kuliah itu killer, dan dia benar-benar kalau yang lain, anak saya itu bilang, "Mam, itu teman-teman saya yang lain bimbingan skripsi itu paling setengah jam, 1 jam udah selesai. Anak saya bahkan sampai 6 jam, saudara, bimbingan skripsi sama dosennya ini." Ya dia bilang, "Soalnya orangnya teliti banget, Mam. Itu dia tanya ini kok bisa begini, itu begini. Saya bilang, ya puji Tuhan lah ya, iya. Akhirnya, saudara, ketika sudah mendekati, saya ingat ya bulan Juli itu anak saya, kita semua mau pergi ke Solo ya, ketemu keluarga di Solo karena suami saya ulang tahun. Saya bilang, "Bagaimana, kamu ikut enggak?" Dia bilang, ya kayaknya aku ikut, Mam, soalnya sudah terlambat ya, itu dari bagian administrasi juga bilang ya sudah tutup pendaftarannya, jadi aku kayaknya memang harus tahun depan. Saya sekali lagi bilang kepada anak saya, ya kalau memang harus tahun depan enggak apa-apa ya, bersyukur saja ya, enggak usah terlalu stres ya, saya enggak mau anak-anak itu stres karena skripsi, karena apa, berserah. Tapi dia berkata kepada saya, "Tapi aku punya keyakinan aku tuh bisa menyelesaikan ini." Saya bilang, ya kalau bisa jangan lupa selalu libatkan Tuhan. Ya anak saya bilang, iya aku terus berdoa. Tiba-tiba, saudara, ya ketika kami sudah mau berangkat ke Solo itu, dia dapat SMS, chattingan, WA dari administrasi kampusnya. Dia bilang, "Angelica, kamu kalau mau masukin sekarang kayaknya masih bisa. Jadi tapi saya tunggu sampai besok semua tuh harus sudah selesai." Anak saya itu kejar, saudara, skripsinya untuk bisa selesai. Akhirnya dia WA lah dosen pembimbingnya, "Pak, tolong Pak ya, saya tadi sudah store ya 100 lembar lagi. Saya mau kejar, saya bisa ujian skripsi tahun ini." Lalu sama dosennya dibalas gini, "Kamu kira saya ini cuma urusi skripsimu terus hidup saya ini?" Anak saya cerita sama saya, "Mam, dosen saya balas ini, kamu kira saya ini hidup cuma urusi skripsimu aja?" Tapi anak saya bilang, "Tapi aku percayalah Tuhan, aku udah berusaha semaksimal mungkin, Tuhan pasti buka jalan." Tiba-tiba, saudara, puji Tuhan, akhirnya skripsinya diperiksa oleh dosennya. Lalu dia bisa untuk mendaftar, saudara, di saat yang benar-benar udah mepet. Ya dia kumpulin semuanya, saudara, dan puji Tuhan akhirnya bisa. Ya dan kemarin dia sudah beberapa hari lalu dia sudah ujian skripsi. Dan kemarin ya biasanya ada panggilan setelah 5 hari ujian itu, kalau ada perbaikan skripsi itu pasti dipanggil. Nah anak saya kemarin bilang, "Saya ini kok gak dipanggil-panggil ya? Saya mau ke kampus, saya mau cek ya, kok saya gak dipanggil untuk revisi skripsi?" Karena semua teman-temannya dipanggil untuk revisi. Dia datang ke kampus, saudara, ternyata dosennya bilang, "Ya kenapa kamu datang?" "Ya saya mau tahu revisi saya di mana." "Kamu nggak ada revisi, sudah lulus semuanya." Saudara, puji Tuhan ya. Tapi dari situ saya melihat bagaimana ya anak saya tuh dia benar-benar gigih, dia berusaha ya, walaupun saya juga bilang nggak apa-apa tahun depan aja. Dia bilang, "Enggak, Mam, aku tuh berusaha." Dan saya bilang, andalkan Tuhan, sebab kalau Tuhan berkenan tidak ada perkara yang mustahil. Puji Tuhan dia kemarin udah selesai, saudara, dan anak saya ini yang dulu ketika dia mau kuliah pas pandemi,
Ya saya 4 tahun yang lalu kayaknya belum 3 tahun setengah lah dia nih. Ya dia bisa selesai saudara. Di waktu itu saya bilang gak ada uang. Ya kalau memang kamu mau kuliah berdoa. Ya kalau Tuhan berkenan tidak ada yang mustahil. Tapi kalaupun tidak ada uang sampai hari hanya ya tidak usah kuliah dulu saya bilang. Ya bersyukur saja kalau memang kamu gak bisa kuliah karena mami papi gak ada uang. Puji Tuhan saudara ya kemarin dia sudah selesai itulah. Ternyata manusia boleh mereka-rekakan tapi Tuhanlah yang menentukan semuanya. Saya melihat ya puji Tuhan semua boleh berjalan dengan baik ya dengan luar biasa ya dan semua karena anugerah Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh berharap dan berserahnya pada Tuhan maka dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jangan putus asa, jangan patah semangat, tetaplah percaya ya bahwa dia turut bekerja. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita akan memasuki Ayub pasal yang ke-17 saudara. Kemarin kita sudah selesai dengan Ayub pasal yang ke-16. Di mana Ayub di sana ya memarahi teman-temannya. Dia berkata kalian itu penghibur sialan ya. Karena dia merasa teman-temannya itu semakin menyudutkan dia. Bahkan menuduh dia ya tidak berkenan pada Tuhan ya. Dan kita belajar dari sana bahwa ketika orang sedang mengalami malapetaka, ya kita harus terus memberikan dukungan. Kita lanjut sekarang Ayub pasal 17 ya, dia berkata begini saudara. Semangatku patah, umurku telah habis dan bagiku tersedia kuburan. Di tengah tekanan yang begitu berat, ya Ayub sudah berpikir ya sudah jalan satu-satunya dia mati saudara ya dan itu pasti yang akan terjadi. Dia melihat hartanya habis, kekayaannya habis, semuanya habis, bahkan anak-anaknya sudah mati semuanya, istrinya sudah meninggalkan dia. Ya apalagi yang akan diharapkan. Ketika orang sedang berada di titik terendah seperti itu, memang biasanya yang mereka harapkan hanyalah kematian. Ayub berkata, semangatku patah, umurku telah habis dan bagiku tersedia kuburan. Ya saudara, apapun yang terjadi di hidup kita jangan pernah kita patah semangat. Karena ketika semangat itu masih ada, itu berarti masih ada harapan. Kita masih bisa berharap, tapi kalau semangat sudah patah saudara, ya sekalipun di depan kita masih ada harapan, itu pasti kita akan gampang menyerah dan putus asa. Ayat yang kedua dia berkata, sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Ya biarlah mereka menjadi jaminanku bagimu sendiri, siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Ya di tengah kekacauan hatinya Ayub berkata-kata dengan pengertiannya sendiri saudara. Ayat 4 dia berkata karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Ayub merasa bahwa inilah yang diperlakukan oleh teman-temannya kepadanya. Mereka mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan. Ayub merasa cercaan bahkan semua aduan dari sahabat-sahabatnya itu adalah mereka lakukan hanya untuk mencari keuntungan diri. Ya karena itu dia bilang barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan mata anak-anaknya akan menjadi rabun atau buta saudara ya. Ayat 6. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Apa yang Ayub alami memang tidak mudah saudara. Dia yang tadinya orang kaya, terhormat, ya dia punya kemuliaan, sekarang dia harus menderita kehilangan segalanya, kekayaannya habis, anak-anaknya habis, hartanya habis, bahkan sekarang dia kena penyakit, dia duduk di tanah dengan hanya memakai kain kabung, dia kehilangan segala yang dia miliki. Makanya Ayub berkata hari ini dia telah dijadikan sindiran, cemoohan, dia telah menjadi hinaan dari antara semua bangsa-bangsa. Bahkan dia bilang aku sekarang menjadi orang yang diludahi mukanya. Kenapa Ayub berkata bahwa dia menjadi orang yang diludahi mukanya? Karena semua penghinaan hari ini jatuh atas dia. Apalagi penghinaan yang sangat Ayub rasakan begitu luar biasa adalah dari sahabat-sahabat dekatnya. Orang-orang yang hari-hari
mengerti kehidupan Ayub, mereka bisa akhirnya mencerca dia, bahkan menghakimi dia orang berdosa, penipu, sehingga dia dihukum Tuhan. Itulah yang paling menyakitkan, dan Ayub berkata, hari ini aku telah menjadi sindiran dari antara bangsa-bangsa, bahkan aku menjadi seorang yang mukanya diludahi, saudara. Ya, saya percaya di tengah penderitaan yang kita alami, kita belum seberat Ayub. Belum apa yang kita alami ini tidak seberat apa yang Ayub alami. Dia bahkan dia menjalani ya proses yang begitu luar biasa, saudara. Ayat 7 dia berkata, mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Ya, kita bisa mengerti apa yang Ayub alami. Bayangkan dia dalam keadaan sakit. Seluruh tubuhnya itu luka, ya kudis, borok yang gatel. Sampai dia menggaruk pakai beling. Itu tidak mudah, saudara. Dan Ayub bilang ya dia adalah orang yang benar-benar ya sangat dipermalukan. Dia bilang matanya menjadi kabur karena pedih hati. Tidak bisa tergambarkan lagi pedihnya hati Ayub sehingga matanya itu kabur. Dan dia bilang segala anggota tubuhku itu hanya seperti bayang-bayang. Memang dia merasa dia akan segera turun ke dunia orang mati sehingga dia bilang yang tersisa baginya hanyalah kuburan. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu. Dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Ya, Ayub berkata dia selama ini hidup jujur. Dia selama ini hidup takut akan Allah. Tapi dia mengalami yang seperti itu. Makanya ketika dia bilang orang-orang jujur tahu apa yang dialami oleh Ayub, mereka pasti akan tercengang-cengang. Ya, bahkan dia bilang orang-orang yang benar tidak bersalah itu akan naik pitam terhadap orang fasik. Karena Ayub merasa kenapa dia benar tapi dia ditimpa oleh malapetaka. Kenapa bukan orang fasik yang ditimpa oleh malapetaka, saudara ya? Itu yang ada dalam benaknya Ayub. Ayat yang ke-9, meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tapi yang luar biasa di balik semua perkataan-perkataan yang Ayub ucapkan, dia masih memiliki prinsip-prinsip yang luar biasa, saudara. Dia bilang meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya dan orang-orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Ayub sangat percaya. Di tengah proses yang dia alami, di tengah hal yang dia sedang rasakan, ya dia bilang dia percaya bahwa orang-orang yang hidup benar, yang bersih kelakuannya, mereka pasti akan bertambah kuat. Ya, sekalipun ada tantangan, ada malapetaka, dan ini satu pernyataan yang luar biasa. Bahkan Ayub berkata, ya pada ayat 10, tetapi kamu sekalian, ya silakan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kau dapati di antara kamu. Saudara, jadi ketiga sahabat Ayub ini memiliki reputasi sebagai orang bijak ya. Karena Ayub juga seorang yang takut Tuhan, makanya dia juga bergaul dengan sahabat-sahabat yang bijak. Dan ketiga sahabatnya ini terkenal sebagai orang yang bijaksana. Tetapi Ayub tidak bisa ya menemukan hikmat dari dalam diri mereka ketika dia mengalami persoalan. Ya ternyata di mereka itu yang mereka ucapkan dari mulut mereka itu dianggap Ayub bukanlah hikmat tapi kata-kata cercaan bagi dia. Dan ya Allah mendukung klaim Ayub ini ya. Dalam mereka Allah mendukung klaim Ayub ya. Dan ketika dia menyalahkan orang-orang ini karena gambaran keliru yang mereka nyatakan tentang diri Ayub, saudara. Ya, dan jelas orang-orang ini memiliki pandangan yang salah tentang hikmat. Mereka beranggapan bahwa karena mereka kaya dan sukses maka Allah pasti senang dengan cara hidup dan cara berpikir mereka. Akan tetapi Ayub memberitahu para sahabatnya bahwa mereka memulai nasihat itu mereka kepada Ayub itu dimulai dengan ide-ide yang salah. Karena kesuksesan dan kemakmuran duniawi itu bukanlah upah untuk iman kepada Allah. Sebab kalau hanya kekayaan itu bisa ya diberi iblis juga, saudara. Ingat ya kekayaan itu hanya tipu daya. Bisa juga bukan dari Tuhan, dari setan pun bisa memberi kekayaan. Nah sahabat-sahabat ini hanya mengukur bahwa
Kalau orang itu disertai Tuhan maka dia pasti sukses, kaya, tidak mungkin jadi miskin. Ketika mereka melihat Ayub dalam keadaan yang begitu, maka mereka dengan sembarangan saja menuduh bahwa apa yang dialami itu karena dihukum Tuhan sebab sekarang dia sudah miskin. Ya, jadi inilah yang dikatakan bahwa mereka tidak berhikmat dalam hal itu. Ya, akan tetapi Ayub memberitahu para sahabatnya bahwa ya mereka itu bersalah. Sebab jangan mengukur kesuksesan atau berkat Tuhan itu dari harta atau kemakmuran duniawi yang mereka miliki. Orang yang benar-benar bijaksana akan mengetahui bahwa hikmat itu berasal dari Allah. Ya, dan bukan dari kesuksesan atau kegagalan manusia. Dan orang yang benar-benar bijaksana tidak akan pernah meninggalkan Allah. Dan hikmat Allah itu terbukti lebih unggul ya ada pada Ayub dari sahabat-sahabatnya. Ya, dan itulah ya kita garis bawahi bahwa ketiga sahabat Ayub ini memang mengatakan hal-hal yang kelihatannya memang benar. Tapi sesungguhnya mereka tidak berhikmat karena mereka menganggap bahwa ya ketika Tuhan menyertai seseorang maka dia itu harus kaya. Ya, dan Ayub sekarang sudah miskin, makanya mereka menuduh Ayub dihukum Tuhan karena buktinya sekarang dia sudah tidak kaya lagi. Ayat yang ke-11, Ayub berkata, umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang, terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan. Ayat 14, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada berenga ibuku dan saudara perempuanku. Maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Ya, Ayub tidak lagi mengharapkan ya kekayaan atau kesuksesan ya dari keluarganya yang dipulihkan pada masa depan. Ia telah terbenam dalam pikiran tentang kematian, duka cita dan penderitaan. Ya, dan upah yang digambarkan oleh para sahabat Ayub semuanya hanya berhubungan dengan kehidupan yang sekarang, yang duniawi. Mereka tidak membicarakan mengenai kehidupan setelah kematian. Kita tidak boleh menilai kehidupan hanya dari segi dunia sekarang ini saja, karena Allah juga menjanjikan sebuah kehidupan masa depan yang indah, yang kekal di dalam Tuhan, saudara. Ya, dan kita percaya, saudara, di dalam penderitaan kita sekalipun, mati sekalipun, maka ya bersama-sama dengan Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kita akan tetap memperoleh kehidupan yang luar biasa. Nah, Ayub tidak ada lagi harapan untuk dia hidup karena dia melihat semuanya sudah buyar. Ya, dia hanya berpikir bahwa dia akan menyebut ya kuburan itu ayah dan ya berenda itu yaitu tempat mengusung mayat itu adalah ibu. Ya, karena dia berkata, aku akan segera turun ke dalam dunia orang mati. Tapi kita percaya, saudara, ya hidup mati kita di tangan Tuhan dan memang kalau belum waktunya maka Tuhanlah yang akan menuntun semuanya. Jangan kita berpikir sebelum waktunya Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, saudara, kita merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan, pengajaran, bahkan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih buat semua hal yang terbaik yang sudah Tuhan kerjakan di hidup kami. Kami berdoa Bapa, biarlah hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Biarlah apa yang kami alami Tuhan boleh sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Semua penderitaan ringan yang kami alami biarlah membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan kami tidak akan putus harapan, kami tidak akan patah semangat, tapi kami akan terus berharap kepada Tuhan. Lewat kisah hidup Ayub kami banyak belajar bagaimana kami harus berharap kepada Tuhan. Hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus ada di dalam Engkau. Tuhan tolong beri kekuatan, beri pengharapan, bahkan beri penghiburan. Yang sakit malam ini Engkau jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Biar kesembuhan terjadi bagi setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari ini, sakit apapun itu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ada kesembuhan. Untuk setiap mereka yang ingin keluar dari dosa-dosa Tuhan, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, amarah, kebencian, dendam, judi,
bahkan kemabukan, merokok, apapun itu Tuhan, biarlah Tuhan yang sendiri menjamah dan memerdekakan dan membebaskan. Pulihkan setiap rumah tangga demi rumah tangga, suami-suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat. Semua kami kembali kepada Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada dalam pergumulan keuangan yang terlilit dengan hutang piutang. Tuhan tolong beri jalan keluar. Kami percaya Tuhan, ketika kami terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kami terus ada di dalam Engkau, maka Engkau Tuhan yang akan senantiasa memberkati hidup kami. Berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna Bapa. Biarlah setiap persoalan kami ada jawabannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Dalam nama Yesus kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan tercurah atas Indonesia. Anugerah-Mu melimpah bagi bangsa kami. Tuhan, hujan pertobatan tercurah atas bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Berkati pemerintahan kami Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan pemerintahan kami. Para pejabat di atas bangsa ini sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Berkati Tuhan semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Beri hujan pertobatan tercurah agar orang-orang bertobat kembali dari dosa dan datang kepada Tuhan secara pribadi, meninggalkan setiap dosa-dosanya dan hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Karena itu saudara, mari kita buka hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Sentuh hati